Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali belajar kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajarnya materi kerajaan Islam di Jawa. Pelajaran yang lalu kita bahas kerajaan Demak, kerajaan Pajang, sekarang yang ketiga kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan oleh Sutawijaya, keturunan dari Ki Ageng Pemanahan, yang mendapat hadiah sebidang tanah dari Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Mataram pada masa keemasannya dapat menyatukan tanah Jawa dan Madura. Jadi wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram meliputi tanah Jawa dan Madura. Tahukah kamu Jawa? Jawa itu Jawa Timur gitu gak? Gak. Jawa itu meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Madura itu bukan Jawa ya, wis nyabrang. Luas loh Madura itu, kalau dihitungkan dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, loh luas sekali. Dari Sumenep itu ada nyebrang lagi, ya itu masih Madura, Pulau Kangian. Nah, Madura. Jadi luas sekali kekuasaan Kerajaan Mataram. Sistem pemerintahan yang dianut Kerajaan Mataram adalah sistem Dewan Raja. Sistem pemerintahan Dewan Raja artinya pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri sultan atau raja. Seorang sultan atau raja sering digambarkan memiliki sifat keramat yang kebijaksanaannya terpancar dari kejernihan air muka dan kewibawaannya yang tiada tara. Raja menampakkan diri pada rakyat sekali seminggu di alun-alun istana. Jadi tata kota, nah itu ada istana di tengah-tengah alun-alun, nanti berhadapan dengan istana itu Masjid Agung. Itu sudah tatanan seluruh kerajaan-kerajaan begitu. Di samping kiri ada penjara biasanya. Jadi di sekitar alun-alun itu ada ini, ada masjid, ada kesultanan ya, ada penjara, di sampingnya lagi ada tempat-tempat administrasi negara. Itu sudah tatanan kerajaan se-Jawa memang begitu. Selain sultan, pejabat penting lainnya adalah kaum priyayi yang merupakan penghubung antara raja dan rakyat. Jadi kalau mau hubungan dengan raja harus melalui dulu pejabat penghubung yang namanya priyayi. Selain itu ada pula panglima perang yang bergelar Kusumadayu.
serta perwira rendahan atau yuda negara. Pejabat lainnya adalah sastra negara, pejabat administrasi. Berikut para sultan yang memerintah kerajaan Mataram. Pertama, Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati. Pada mulanya daerah Mataram merupakan sebuah kadipaten yang diperintah oleh Arya Penangsang, oleh Ki Gede Pemanahan, bekas kepala prajurit Pajang yang mengalahkan Arya Penangsang. Setelah Ki Gede Pemanahan mangkat tahun 1575 Masehi, kedudukan sebagai Adi Mataram digantikan putranya yang bernama Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Ngaloga Sayidin Panatagama. Pada masa Panembahan Senopati memperluas wilayah kerajaan dimulai dari Pajang, Demak, serta melakukan peperangan terhadap daerah-daerah penting seperti Madiun, sebagian daerah Surabaya, Pasuruan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, di bawah kekuasaan Mataram. Hingga akhirnya Senopati wafat tahun 1523 Hijriah atau 1610 Masehi dan digantikan oleh Raden Mas Jolang, anaknya. Raden Mas Jolang atau Panembahan Anyakrawati, raja kedua dalam silsilah kerajaan Mataram Islam. Masa pemerintahan raja ini sekitar 12 tahun, dari tahun 1606 sampai 1613. Raden Mas Jolang ini mendapatkan gelar Panembahan Anyakrawati. Raja ini beberapa kali melakukan serangan terhadap kerajaan-kerajaan yang ingin melepaskan diri dari kerajaan Mataram Islam, juga untuk meneruskan penyerangan yang telah dilakukan seperti ayahnya. Tidak banyak berita atau sumber sejarah yang mencatat tentang Raden Mas Jolang. Hingga akhirnya Panembahan Anyakrawati wafat tahun 1613 Masehi di desa Krapyak. Desa ini merupakan desa tempat perburuan. Raja ini mendapatkan gelar dan lebih dikenal dengan Panembahan Sedo ing Krapyak dan dimakamkan di Pasar Gede di bawah makam ayahnya. 3. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Raja terbesar Raja Mataram adalah Mas Rangsang. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Mas Rangsang mendapatkan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman. Masa pemerintahannya sekitar tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Mas Rangsang lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Sultan Agung punya cita-cita: A. Mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram. B. Mengusir Kompeni atau VOC dengan melakukan penyerangan ke Batavia atau Jakarta. Masa pemerintahan Sultan Agung selama 32 tahun dibedakan atas 2 periode, yaitu masa penyatuan negara dan masa pembangunan.
Masa penyatuan negara terjadi pada tahun 1613 sampai 1629 Masehi. Merupakan masa peperangan untuk mewujudkan cita-cita menyatukan seluruh Jawa. Sultan Agung menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Sampai selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumenep. Dan di luar Jawa kekuasaan meletus sampai Palembang, Sukadana di Kalimantan, dan Goa di Sulawesi. Sultan Agung wafat tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Kemudian diganti oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Sekian pelajaran kita pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Muga-muga kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, ilmunya manfaat barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.